Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin? Luar biasa. Saya percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa atas setiap kita. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan kami boleh menikmati firman-Mu yang luar biasa. Persiapkan hati setiap kami Bapak, khususnya hamba-Mu yang akan memimpin, sehingga balik benar firman-Mu, setiap kami yang mendengar diberkati luar biasa. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Luar biasa. Mari Bapak bersama dengan saya firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 32 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, Bilangan 32 ayat 1 sampai dengan 5. Bilangan 32 ayat 1 sampai dengan 5. Sudah sampai di sana semuanya, amin. Firman-Nya. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Bahkan sangat banyak sekali ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead. Tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Ezer, Nimra, Hasibon, Elieli, Sebam, Nebo, dan Beom. Itu negeri-negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Sudah dikalahkan oleh umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Jangan kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Saudara, perhatikan. Ceritanya adalah saat umat Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu perjalanannya, kita tahu tanah Kanaan adalah tanah yang Tuhan sudah siapkan. Bahkan Tuhan bersumpah untuk diberikan kepada umat Israel. Ingat, dan ini saatnya, showtime. Ini saatnya mereka harus nyebrang. Sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, itu tanah Kanaan di sana. Dan tempat-tempat ini sudah dikalahkan, yaitu tempat-tempat yang tadi kan, yang kita Atarot, Dibon, Geser, Nimra, Hesibon, Elieli, Sebam, Nebo, dan Beom. Itu jadi ini sungai Yordan, mereka sudah ada di sini, ini sudah dikalahkan. Nah, mereka akan nyebrang ke Kanaan. Dan di sini Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak. Di tempat di seberang sini itu tanahnya subur, cocok buat ternak mereka. Dan mereka berkata, kami mau di sini aja. Kami tidak mau ke sana. Itu yang terjadi. Saudara, kalau kita berpikir, apa sih? Apa bedanya? Kenapa kita harus pergi ke sana? Kenapa mereka marah? Kalau mereka ada di sini, Bani Ruben dan Bani Gad. Ini yang harus ada dalam diri setiap kita. Kita harus mengerti. Seringkali tanpa kita sadari, seringkali tanpa kita sadari, kita bergerak berdasarkan keinginan kita, berdasarkan apa yang ada di depan mata kita, apa yang kelihatan. Buat Bani Ruben dan Bani Gad, mereka berkata, Pak, ini tempat sudah dikalahkan, sudah dikuasai, tempat ini baik, cocok untuk peternakan, ternak mereka banyak. Apa salahnya kalau mereka milih yang di sini dan bukan di tanah Kanaan? Itulah yang terjadi. Kita lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita inginkan. Judul khotbah saya pada kesempatan hari ini adalah keinginan kita atau keperluan kita. Saudara, keinginan kita atau keperluan kita. Kenapa? Apa bedanya antara keinginan dan keperluan? Masalahnya seperti ini. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di keinginan atau Tuhan ada di keperluan? Kita lihat firman-Nya. Filipi 4 ayat 19. Firman-Nya berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keinginan kita atau keperluan kita. Tuhan akan memenuhi bukan keinginan kita, tapi keperluan kita.
Itulah makanya kenapa mereka berpikir, orang Ruben dan Gad, mereka berpikir tanah ini subur, banyak rumputnya, cocok. Mereka berpikir ini yang mereka inginkan. Sebenarnya waktu kita berternak, waktu kita berkebun, waktu kita berusaha, bukan berdasarkan pabriknya, modalnya, bisnisnya, tanahnya, tapi yang kita perlukan penyertaan Tuhan di sana. Memang di tempat ini, di seberang daripada Yordan, di seberang daripada Kanaan, subur, tapi masalahnya apakah ada Tuhan di sana atau tidak ada Tuhan di sana? Mereka tidak berpikir panjang. Mereka yang mereka lihat adalah tempat ini cocok buat ternak mereka. Itu yang mereka inginkan. Lebih daripada itu, mereka tidak perlu. Hati-hati. Hati-hati yang seperti itu. Saudara, kita lihat contohnya. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang akan dicobai. Tetapi tiap-tiap orang akan dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Saudara, manusia dicobai oleh keinginan sendiri. Hati-hati. Kenapa? Kalau kita mengikuti keinginan kita, itu nggak ada puasnya. Kita akan selalu dibodohi. Kita akan terus mencari. Dan kita tidak pernah akan puas kalau kita memenuhi keinginan kita. Tapi kalau keperluan kita lebih daripada itu, kekurangan daripada itu, Tuhanku akan mencukupkan keperluanmu. Dan kalau Dia yang sudah mencukupkan keperluan saudara dan saya, kenapa kita harus takut? Kenapa kita jadi khawatir? Karena ada Tuhan di sana. Ada amin? Ini yang luar biasa. Berapa banyak kita lebih cenderung kepada apa yang kita inginkan, yang kita lihat, yang kita rasakan, dan kita tidak peduli atau tidak menghargai hal-hal yang tidak kelihatan, yang tidak nyata. Tetapi di sana ada janji Tuhan. Dia memerintahkan di Kanaan, dan Dia juga akan menyertai. Dia tahu apa yang ada di sana dan apa yang akan terjadi. Dia menyertai karena Dia yang memerintah. Ada amin? Kita lihat contohnya. Di dalam Kejadian 25 ayat 29. Kejadian 25 29-34. Pada waktu suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit daripada merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lihat, ini yang Tuhan paling benci. Makanya Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Karena Esau tidak peduli dengan perkara-perkara rohani. Yang dia pedulikan cuma satu, dia lapar, dia kepingin itu. Keinginannya itu. Sudah, saudara, coba kita berpikir. Apakah dia lapar hari itu, kemudian dia makan kacang merah, semangkuk kacang merah kenyang? Oke, dia kenyang. Apakah besok dia tidak lapar lagi? Apakah lusa dia tidak lapar lagi? Apakah dia nanti tidak akan perlu lagi? Dia terus pasti minta lagi. Keinginan itu tidak bakalan bisa dipuaskan. Tapi kalau keperluan kita, itu membuat kita jadi puas. Ini yang terjadi, saudara. Kita lihat satu cerita yang lagi. Yang mengenai keinginan yang tidak terkendali. 1 Raja-Raja 21. Ayat 1 sampai dengan 4. Firman-Nya berkata, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana. Di samping istana kebunnya, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur. Sebab letakkan dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu,
sebagai ganti, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harga kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hatinya dan gusar. Karena perkataan itu dikatakan Nabot yang orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempatnya dan menungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lihat, seorang raja tertarik dengan kebun tetangga, mau diganti kompensasi dengan kebun yang lain, tidak diberikan. Ia marah uring-uringan. Lihat saudara, apakah dengan diberikan tanah seperti itu buat si Ahab akan jadi puas? Keinginannya akan terus lagi dan terus lagi. Mungkin tetangga yang samping kanan, tampang samping kiri, tetangga yang di depan, tetangga yang di belakang, karena dekat dengan istana. Dia mau punya itu semua. Dan akhirnya Isabel, istri daripada Ahab, merancangkan satu yang jahat hanya untuk memperoleh, hanya untuk menyenangkan suaminya dan untuk memperoleh apa yang diinginkan oleh suaminya. Dia mengatur skenario, membayar 2 orang untuk mendakwah bahwa si Nabot ini menghujat Allah dan menghujat raja, dirajam sampai mati. Dan itu yang terjadi. Seringkali keinginan kita tidak terkendali. Keinginan kita, makanya firman Tuhan, manusia jatuh dalam keinginannya. Dia diseret, dia dipikat. Kalau keinginan sudah matang, dia akan melahirkan dosa. Saudara, ini yang terjadi. Kalau saudara dosanya sudah matang, sudah dibuahi, akan maut. Saudara, ini yang terjadi. Mungkin saudara, karena keinginan, pikirannya mulai berkata, kalau aku punya kebun di samping, enak ya, sambil berkebun, sambil bercocok tanam, kontrolnya dekat dengan istana, gak perlu pergi jauh-jauh, menguasai, melihat, merawat, itu enak dekat. Nanti berbuah, kalau sudah berbuah, siang-siang, sore-sore sambil istirahat, metik buah, makan buah di bawah pohon yang rimbun, dia adem, santai di sana, menikmati itu. Terus dan akhirnya keinginan itu makin dan makin lagi. Dan itu yang terjadi. Dia tidak bisa menguasai diri, dan dengan segala cara Nabot akhirnya dibunuh. Saudara, dan Tuhan marah sekali di sana. Oleh karena itu, berapa banyak kita di tempat ini, saudara, karena kita tidak bisa menguasai keinginan kita. Berapa banyak perusahaan yang gagal oleh karena keinginan yang salah. Berapa banyak toko, pabrik, berapa banyak perusahaan yang gagal oleh karena keinginan yang liar. Apa yang saya katakan liar? Karena mereka tidak memikirkan secara matang di sana. Berdasarkan ambisi, berdasarkan kemauan pribadi. Mereka tidak tahu dan mereka tidak pernah tanya apakah Tuhan ingin kita ada di sana. Saudara, itu yang terjadi. Contohnya saudara, saya suka ikan koi. Mula-mula ikan koi saya sekitar 10 ekor. Dari 10 ekor saya tidak puas. Karena apa? Saya suka ada ikan namanya ada siro di situ. Oh, hitam putih. Lucu. Ada model lain lagi, kohaku, merah, ada orange, ada warna dengan putih. Luar biasa. Dari seperti itu, saya juga nambah lagi. Ada yang namanya tanco. Kemudian ada juga yang namanya soa. Ada yang namanya macam-macam lah di sana, saudara. Tanpa saya sadari, keinginan saya untuk bisa memiliki itu semua. Dari 10, 20, 30, 40, 50 ekor itu kolam itu jadi penuh dengan ikan. Saya nggak bisa menguasai diri untuk tidak membeli. Keinginan saya ada yang baru itu ikan variasinya beribu-ribu macam. Kalau saya mengikuti itu kemauan saya semata-mata, yang terjadi itu bukan kolam ikan,
Itu kuburan ikan semuanya di sana. Saudara, sekarang ini yang terjadi, saudara, bukan saya menikmati ikan, tapi saya menjadi budaknya ikan di sana. Sebenarnya apa yang saya perlukan? Yang saya perlukan dari bak kolam itu adalah waktu ada ikan di sana, ada kolam di situ, saya bisa menikmati jernihnya, jalannya ikan, suasananya, keheningan, airnya mancur seperti itu. Itu yang saya inginkan. Tetapi karena overload dan sudah begitu banyaknya, dan saya harus menyiapkan makanannya seperti apa, vitaminnya seperti apa, antibiotiknya bagaimana, filterisasinya gimana, setiap minggu harus cuci, setiap hari harus bersih. Tanpa saya sadari, saya kok menjadi beban buat saya. Padahal yang saya perlukan sebenarnya, saya menikmati ikan itu. Tapi keinginan ini membuat keperluan saya itu jadi hilang semua dan tidak bisa lagi dinikmati. Saudara, siapapun kita di tempat ini, kuasai keinginan kita. Kuasai keinginan kita. Sebenarnya seberapa sih yang keinginan kita? Yang kita perlukan itu seberapa? Kalau kita hanya memenuhi keinginan kita, kita tidak pernah akan dipuaskan. Contohnya baju. Saudara bisa beli baju. Tapi kalau keinginan untuk beli baju, itu senantiasa ke mall melihat baju. Ke mall melihat baju. Yang bermerek, model baru. Padahal yang kemarin beli, itu belum dipakai. Tapi keinginan untuk memiliki itu. Mulai berpikir, keren ya, warnanya bagus, cocok buat saya, mereknya juga terkenal, harganya juga gak mahal. Saudara, kalau seperti itu. Sebenarnya, apakah saya perlu itu baju? Sudah banyak di rumah baju. Sudah terlalu banyak rumah di baju. Untuk apa lagi itu semua? Kalau kita memenuhi semua keinginan-keinginan kita, kita akan jatuh terjebak di sana. Oleh karena itu, saudara, kuasai dirimu. Coba kita mengevaluasi balik dalam firman Tuhan. Dalam rumah tanggamu, dalam usaha pekerjaan, karir bisnismu. Bukankah semuanya ini karena kita mau memenuhi keinginan kita? Ingin cepat kaya, ingin sukses, ingin berhasil, ingin terkenal, ingin cepat lunas, ingin cepat beres, ingin cepat selesai. Tanpa kita sadari, itu kita pakai jalan segala cara. Sebenarnya, waktu kita sakit, keinginan kita untuk sembuh, iya. Tapi yang lebih kita perlukan, kita harus tahu pola makan kita yang salah, yang membuat kita itu sakit. Jadi, selesai kita sembuh nanti, supaya kita jangan sakit lagi. Karena kita tahu akar masalahnya di mana. Engkau punya utang, keinginanmu untuk bayar utang, betul. Tapi keperluan yang penting dari perusahaanmu, dari ekonomimu adalah engkau harus tahu, engkau harus berubah, memanage keuanganmu. Kalau kau tidak bisa mengubah, kalau kau tidak bisa memanage keuanganmu, hari ini utang lunas, besok pasti utang lagi, besok pasti utang lagi, karena kamu tidak bisa ngatur keuangan yang baik itu seperti apa. Jadi bukan sekedar keinginan sembuh, bukan sekedar keinginan sakit sembuh, bukan sekedar keinginan, tetapi dari masalah yang kita hadapi, sebenarnya apa yang kita perlukan supaya masalah tidak menguasai kita kan. Ada amin? Oleh karena itu, kesempatan hari ini, saudara dimanapun saudara berada, apapun masalah saudara, coba kita jangan lagi berdoa untuk itu semua. Coba kita mengevaluasi, kita jatuh karena keinginan kita. Sebenarnya apa yang kita butuhkan melalui masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan selalu akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Ada amin? Saudara, kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Seringkali kami jatuh bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena Tuhan tidak memberkati, tetapi karena keinginan kami yang lebih dominan membuat kami lupa sebenarnya yang kami perlukan itu apa. Bukan sekedar berkat semata-mata, perluan kami ada penyertaan daripada Tuhan. Bukan apa yang kami lihat, tetapi adakah Tuhan di sana
Itu yang kami butuhkan lebih daripada apa yang bisa kami lihat. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darahmu. Dalam keadaan seperti ini, mereka perlu Engkau untuk menuntun setiap langkah mereka. Sehingga mereka tahu apa yang menjadi keperluan mereka. Sehingga cukup daripadamu Bapa, berkat daripadamu turun atas mereka sempurna. Di dalam nama Yesus, serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Bapa. Ekonomi dipulihkan, nama Tuhan dimuliakan. Serahkan jemaat-Mu dan negara kami ke dalam tangan dalam nama Yesus berdoa. Setiap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.